Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakri Wadisman, NPM 150-2023-024. Yang terhormat kepada Bapak Heri Santani selaku dosen pengumpu mata kuliah pengembangan budaya baca dan juga asisten dosen yaitu Pak Rosyid. Di sini saya akan mengulas novel yang berjudul Kambing dan Hujan. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf kalau misalnya saya membuat videonya melalui virtual alias jaga jarak alias Zoom, karena kemarin videonya sudah saya buat, tetapi ada beberapa part yang hilang, yang mana di situ teman saya sudah mudik dari pulang kampung, dan mau tidak mau videonya saya bikin seperti ini. Buku novel Kambing dan Hujan ini menceritakan percintaan seorang anak dari pengurus organisasi masyarakat Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama. Di dalam buku novel ini terdapat beberapa tokoh pendamping. Yang pertama ada Ali, yang kedua ada Abdul, dan yang ketiga ada Lisan. Novel Kambing dan Hujan ini sama seperti kisah percintaan pada umumnya, akan tetapi berlatar belakang yang berbeda, yang dimana dua organisasi ini adalah organisasi yang sangat besar di Indonesia, dan juga kisah dalam novel ini dikisahkan pada zaman peperangan, yaitu pada zaman pemberontakan Partai Komunis Indonesia, yang dimana melibatkan seorang gadis perempuan yang bernama Fauzia dari anak Bapak Fauzan, yaitu anggota pengurus Nahdlatul Ulama, yang menyukai seorang anak laki-laki atau remaja laki-laki yang bernama Miftah, yaitu seorang anak dari pengurus Muhammadiyah, yang dimana sang ayah atau Bapak Adar itu mempunyai peran besar dalam memperjuangkan membebaskan negara Indonesia dari belenggu PKI. Sebenarnya kisah cinta mereka berdua itu sudah sampai ke tahap jenjang yang ingin lebih serius. Nah, mereka berdua ingin meminta restu kedua orang tua, akan tetapi dari orang tua laki-laki meminta agar sang perempuan lebih menunggu, lebih sabar lagi, karena dengan kondisi yang seperti ini tidak bisa melaksanakan pertemuan dua keluarga, karena tidak memungkinkan buat pertemuan itu, yang dimana sang remaja laki-laki yaitu yang bernama Miftah, dia tidak kehabisan akal, tetapi dia meminta bantuan kepada pamannya yang bernama Ali untuk meyakinkan sang ayah dalam proses meminta restu ini. Tapi sang ayah juga mengerti apa yang sang anak inginkan, serta sang anak pun, yaitu si Miftah, memahami dengan kondisi yang dia hadapi. Alhasil Miftah pun memberitahu kepada Fauzia agar dia bisa lebih menunggu dan lebih bersabar lagi. Singkat cerita, Fauzia pun menerima keputusan dari kedua orang tua Miftah, yang dimana dia akan lebih menunggu dan lebih sabar lagi dalam
uh, dalam menunggu situasi yang sangat-sangat tepat untuk pertemuan kedua keluarga dan juga untuk membicarakan hubungan mereka ke depannya, dan juga melihat kondisi agar bisa berkumpul dan bersama-sama lagi di keadaan yang lebih kondusif. Menurut pendapat saya tentang buku Kancil dan Hujan, menurut saya buku yang ditulis oleh Muhammad Tohir ini, yang penulis cukup terkenal di Jakarta atau famous. Buku ini memiliki ketebalan yang pas. Lalu buku ini juga memiliki penulisan yang bagus. Terus gambar atau sampul yang cukup bagus juga. Nah, dimana buku ini juga mudah dibaca karena penulisan yang cukup bagus dan banyak diapresiasi oleh banyak pembaca seperti saya contohnya. Lalu buku ini juga menggambarkan tentang kisah percintaan. Tidak hanya itu, buku ini juga memiliki nilai unsur-unsur kehidupan dan juga nilai moral. Lalu selain itu, buku ini juga membuat saya tertarik karena pembuatan karakternya yang cukup bagus dan cukup hebat. Dan kalau disuruh rekomendasi apa sih buku yang bagus untuk dibaca oleh anak-anak muda, ya mungkin saya akan merekomendasikan buku Kancil dan Hujan. Mungkin itu saja dari saya. Kesimpulan pada novel Kambing dan Hujan ini adalah bagaimana kita sebagai anak muda juga harus bisa tahu ada perbedaan suatu hubungan itu hal yang sangat sulit dan hal yang sangat butuh diperjuangkan, dan buku novel ini sangat bagus untuk dibaca oleh anak muda karena sesuai dengan keadaan pada zaman sekarang ini, banyak sekali anak muda yang bisa dibilang banyak sekali perbedaan dalam mungkin suatu hubungan atau suatu pertemanan, bagaimana bisa untuk menjadi buku referensi buat teman-teman di luar sana, dan juga bisa memotivasi agar teman-teman di sana bisa lebih sabar dalam menghadapi hal-hal yang bisa dibilang sangat sulit ataupun sangat tidak memungkinkan untuk dipaksakan. Dan juga di sini saya ingin mengajak kepada kalian semua untuk terus mengembangkan budaya baca, agar budaya baca bangsa Indonesia, bangsa kita ini tidak kalah saing dengan negara lain dan juga negara yang maju. Kita tidak tertinggal dari segi generasi-nya, dan juga agar generasi zaman sekarang atau zaman yang akan datang itu bisa terus mempertahankan atau terus berkembang dengan mengembangkan budaya baca dan juga mewariskan budaya baca ini ke keturunan 30 tahun ke depan. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika kita mau mengucap akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.